Sahrudin dari Madura. Muslim, Bang? Jangan berisik. Iya dong. Muslim. Ya, silakan, dong. Bang. Apa yang mau Anda utarakannya? Silakan. Pertama yang ingin saya utarakan, kita sebagai sesama bangsa Indonesia tidak usah saling ya menjelek-jelekkan agama masing-masing. Tidak usah saling Dan menjelekkan saya- agama masing-masing. Nah, Saya ya. catat, Bang, poin-poinnya. Terus apa lagi? Oke. Apa lagi? Apa yang dilakukan oleh saudara Edis TV ini bisa memicu apa istilahnya panasnya mental antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama Kristen. Abang Kristen kan? Saya Kristen, Bang. Iya. Saya pikir kita sama-sama penduduk Nusantara ini jangan saling ya mencari kelemahan agama kita masing-masing. Baik. Sebaiknya begitu. Sudah, Bang, poinnya bisa kita ditanggapi? Iya, oke. Baik, saya tanggapi poinnya ya, saya tanggapi. Jadi gini, Bang, saya katakan Anda ini menjadi seorang yang munafik. Saya mohon maaf nih kepada saudara Sahrudin. Kenapa Anda saya katakan Iya, seorang yang munafik? Jangan dimatikan, Bang, kameranya. Waduh. Ada yang telepon. Sorry, ada yang telepon tadi. Saya tolak sudah, saya tolak. Baik. Tadi Anda mengatakan Anda dari Madura, membawa pesan perdamaian, membawa pesan untuk jangan saling menjelek-jelekkan. Apakah Anda tahu ceramah seorang ustadz yang datang ke Pulau Madura, namanya Yahya Waloni? Dia datang ceramah di Pulau Madura menjelek-jelekkan ajaran agama Kristen, tapi diam saja. Ada Anda bersuara? Tidak ada, Bang. Tenang dulu, Bang, gantian dong. Tadi kan Anda udah bicara, biar selesaikan. Saya bisa tunjukkan ada seorang ulama namanya Yahya Waloni. Dia ceramah di Madura. Di depan banyak khalayak, di depan khalayak ramai, dia menjelek-jelekkan ajaran agama Kristen. Tetapi saya tidak melihat Anda bersuara. Saya tidak melihat Anda lantang berbicara seperti ini untuk mengatakan atau menyuarakan pesan perdamaian. Di mana Anda ketika itu? Ini kemunafikan Anda yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan bahwa janganlah menjelekkan ajaran-ajaran agama Islam atau ajaran agama apapun di Indonesia. Saya sangat setuju, Bang. Saya sangat setuju dengan itu. Masalahnya saya tidak menjelek-jelekkan, Bang. Saya hanya mengemukakan fakta-fakta tentang agama Islam. Agama Islam itu adalah agama yang menyuruh umatnya pergi ke Arab Saudi menciumi sebongkah batu. Agama Islam itu ajaran yang mengajari umatnya untuk meminum air kencing hewan. Itu tidak menjelek-jelekkan, Bang. Di mana itu dalilnya itu yang di mana dalilnya? Baik, Bang. Saya akan tunjukkan dalil-dalilnya ya, Bang ya. Kalau saya mengatakan sesuatu itu ada dasarnya, Bang. Perhatikan. Dimulai dari yang datang ke Mekah. Kalau saya akui, kalau datang ke Mekah mencium Hajar Aswad ya. Oke, baik. Saya tunjukkan ya, Bang ya, dalil-dalilnya ya, Bang ya. Saya balikkan dulu kamera saya, Bang ya, Bang Sobirin. Bang Saprudin, nih Bang. Baik. Lihat, Bang. Ini orang-orang yang pergi ke Mekah. Di Mekah sana mereka menciumi batu. Pertanyaan saya, Bang, apakah ini benar atau salah? Orang-orang ini menciumi batu ke Arab. Betul kalau itu. Lalu di mana saya menjelek-jelekkan bahwa agama Islam adalah agama yang menyuruh orangnya menciumi sebongkah batu di Arab? Sebentar. Oke. Terus salahnya menurut Anda di mana itu? Bang, kita belum mengatakan salah atau tidaknya, Bang. Tapi ini adalah ajaran Islam yang menyuruh menciumi sebongkah batu.
Kalau masalah itu saya akui memang betul. Nah, Itu lalu di bagian mana? dari sunnah. Lalu bagaimana abang bilang saya menjelek-jelekkan ajaran agama Islam, Bang? Saya balikin dulu kamera saya. Kedua, Bentar. yang kedua, yang persoalan menyuruh gimana? Minum Oke, kencing. baik. Saya tunjukkan lagi. Apakah benar di dalam ajaran agama Islam itu meminumi air kencing hewan, air kencing onta? Nih, saya tunjukkan Bang ya. Nih. Ya, kamu berdua. Nah, saya tunjukkan dalil-dalilnya. Nanti disangkain saya bohong, teman-teman. Nih, ini adalah orang-orang Islam, Bang. Nih, ini mereka minumin kencing onta nih. Ini kencing ini, kencing. Datang ke Arab, ya, pergi ke Madinah, ya, ke Mekah. Nih, air kencing diminumin, Bang. Ini bukan 1-2 nih. Ustadznya jelas tuh minumin kencing. Nih, air kencing onta memang diminum di sana. Ini ajaran Islam, Bang. Tuh, dijualin. Oh, gimana? Fitnahnya di mana sebentar. saya? Nih, minumin kencing onta nih. Ini orang Islam, Bang. Kamu melihat Islam itu jangan dari ritual-ritual yang dipraktekkan oleh perbedaan-perbedaan pandangan. Oke, kalau begitu saya mau tanya, minum kencing onta ini asal usulnya dari mana? Dari mana minum air kencing Tidak onta ada. asal usulnya? Tidak ada itu. Tidak ada. Tidak itu. ada, ya Tuhan. Itu bagian dari kesalahan. Itu bagian dari kesalahan pemahaman terhadap ajaran Al-Quran, bosku. Baik, saya akan tunjukkan dalilnya boleh minum kencing onta. Mau? Boleh. Baik, kita tampilkan ya. Hadis tentang minum kencing onta. Baik. Saya tunjukkan dalilnya. Makanya saya bilang, setiap orang Islam yang kesini diskusi sama saya, pertama dia protes, marah-marah, teman-teman. Marah-marah. Tapi dengan perawinya ya. Lengkapi Baik, dengan perawinya saya tampilkan ayatnya, Bang. Saya tampilkan, Bang. Saya akan bertanggung jawab dengan setiap apa yang saya ucapkan, Bang. Sebagai orang Ayat apa Kristen hadis? dilarang untuk memfitnah, Bang. Jangan kamu bersaksi dusta. Itu ada dalam ajaran agama Kristen, Bang. Nih, saya bacakan. Ini hadisnya, Bang ya. Dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang dari Uql atau Uranah datang ke Madinah. Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju ke kandang unta. Ketika telah sembuh, mereka membunuh penggembala unta Nabi SAW dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi. Menjelang siang, maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Lalu beliau, maksudnya Muhammad, memerintahkan agar mereka dihukum. Maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka minta minum tapi tidak diberi. Ini kelakuan Muhammad, Bang. Orang disuruh minum kencing hewan, habis itu dibantai. Ini hadisnya jelas. Saya bisa mempertanggungjawabkan perkataan saya ini. Ketika mereka sudah minum kencing onta, lalu mereka memang dikatakan mencuri unta-unta tersebut. Sebentar, di kalimat awalnya coba, sorry, diulang lagi di kalimat bagian awal. Baik, nih saya balikkan kamera saya. Banyak orang Islam nggak ngerti ajaran agama Islam, teman-teman. Nih, dari Anas bin Malik, beberapa orang dari suku Uql atau Uranah datang ke Madinah. Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau, maksudnya Muhammad, lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Disuruh minum kencing sama Muhammad.
Dan itulah yang dilakukan oleh umat muslim zaman now. Mereka datang ke Madinah, mereka datang ke Mekah, membeli sebotol kencing onta. Harganya kalau tidak salah kemarin saya dengar 4 rial. Saya pikir itu hadisnya itu perlu dikaji ulang, Bang, itu, Bang. Makanya saya bilang, Bang, setiap orang yang belajar hadis, mempelajari hadis, pasti mereka lama-kelamaan pada akhirnya akan menelpon tukang loak. Halo bro, ini bener tukang loak? Iya, tolong datang ke rumah saya. Apain? Angkut hadis-hadis ini dari rumah saya, jangan biarkan di rumah saya. Saya tidak berlebihan mengatakan itu, Bang. Bro, hadis itu macam-macam loh. Ada hadis maudhu, ya, ada hadis dhaif. Tidak semua hadis dijadikan dalil oleh orang Islam. Kamu Oke, perlu pertanyaan tahu saya itu. sekarang, apakah hadis Sebentar, itu jangan- sahih atau tidak? Hah? Tidak sahih itu. Tidak sahih. sahih Baik. itu. Baik. Sebentar. Oke. Dari tadi kan lu mulu yang nanya saya kan. Oke, Sekarang silakan. coba Sebentar. Ya, kita selesaikan. Kalau Anda bilang tidak sahih, lalu bagaimana dengan pernyataan ini? Sebentar. Anda kan bilang tidak sahih. Nih, dengar ya, dengar. Apakah seorang ulama yang mengatakan, ulama besar mengatakan itu sahih? Nih, perhatikan. Ini seorang ulama berbicara tentang hadis. Perhatikan. Perhatikan nih. Dengarkan ini, pernyataan seorang ustadz. Nih. Menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar Bos. Masalah mah itu ya. menyebutkan rambut mereka. Tidak masuk ke saya orangnya itu. Menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing Sorry, sudah unta cukup, sudah saya tahu boleh sudah itu. Boleh diminum. Sudah tahu saya itu. Itu bahasa lama itu memang untuk saya tidak masuk. Sorry. Itu bukan bagian dari aliran saya, Bos. Tinggi mana ilmu Anda dengan Khalid Basalamah? Bukan persoalan tinggi atau tidaknya. Oke, sekarang Tapi- Abdul Somad gimana? Apakah Abdul Somad ulama yang sesat? Enggak. Oh, baik, kita putarkan. Apa kata Abdul Somad tentang kencing onta? Perhatikan. Perhatikan, nih. Saya tantang kencing unta. Oh, bas kencing unta. Hadisnya sahih, tapi bukan berarti kencing unta itu sama. Nah, itu hadisnya sahih. Bagian kalimat terakhirnya gimana? Coba itu, sebentar, Bapak? sebentar nih. Sebentar. Apakah kencing Tapi sebentar. Banyak orang ngupload video tuh kebesaran musiknya. Sebentar. Sabar ya. Nih. Kencing unta. Sebentar. Waduh, kita bahas kencing unta terus ini. Apakah benar kencing unta boleh diminum? Ini pernyataan dari Ustadz Abdul Somad. Ya, perhatikan. Umpanya lewat di tanah ibu, lewat di tanah bapak, akhirnya turun di tanah saya. Tanah kita sama atau nggak sama? Sama. Orang kita tetanggaan, tapi yang barokah tanah siapa? Tanah saya. Bentar. Ini mana ini kencing onta? Ini lihat nih. Kencing onta. Obat kencing onta. Hadisnya sahih, tapi bukan berarti kencing. Nah, kencing onta obat, hadisnya sahih. Gimana? Sebentar, bagian belakangnya jangan dengerin dulu semua. Bagian Harus belakangnya positif. Abdul Somad berusaha mengedit. Katanya air kencing ontanya setetes. Nggak ada itu. Tidak begitu. Kamu jangan Enggak, nge-frame Abdul yang Somad begitu. mengatakan, enggak, videonya begini. Kencing onta boleh diminum, hadisnya sahih. Tetapi cara minumnya kencingnya setetes. Nah, itu editan Abdul Somad. Enggak ada dikatakan kencingnya setetes. Bohong yang nyata. Bukan berarti apa itu, lanjutkan itu. Dia punya Abdul Somad itu. Baik nih, sebentar. Ini banyak musiknya sih. Sebentar. Aduh. Itu Sebentar. jangan sepotong-sepotong. Dengar nih. Oh, ini orang Islam disuruh kasih minum air kencing onta. Hadis tentang kencing onta sahih, jangan diejek. Mengejek berarti mengejek Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan berarti ditampung diminum. Yang disebut Nah, sebagai betul? obat itu adalah susu, air susu, diteteskan 1 tetes. Jadi bayangan orang minum kencing onta itu ditampung diminum. Ditetes
berarti tanah kita lebih. Tuh, sebentar. Kalau Abdul Somad, dengar, tenang, saya belum selesai. Ketika Abdul Somad mengatakan kencing onta itu sahih hadisnya, Anda setuju? Tidak dong. Aduh, berat. Kalau Abdul Somad bilang air kencing ontanya setetes, itu hadis karangan Abdul Somad. Tidak begitu hadisnya. Hadisnya berbunyi, datangi kandang onta, minumlah air kencingnya di situ dan susunya. Nggak ada dibilang air kencingnya setetes, terus apa susunya sebaskom. Itu karangan dia. Silakan. Bisa saya jawab dulu. Silakan. Di bagian kalimat akhir, bukankah Abdul Somad bilang bahwa tapi bukan berarti air kencing itu diminum, yang diminum susunya. Baik, apakah kita lihat? Oke, kita cek hadisnya. Apakah hadisnya berbunyi seperti itu? Hadisnya berbunyi kencingnya diminum. Balik, saya balikin. Sungguh nekat yang nyata. Nih hadisnya, perhatikan. Hadisnya itu saya tidak perlu berhadisnya lagi. ini suruh minum Sebentar, kencingnya, kencing bukan ditetes-tetesin kayak karangan Abdul Somad. Gimana? Nih. Memerintahkan untuk minum air kencing onta. Makanya saya bilang, oke, sekarang jangan bahas itu dulu, Bang. Sekarang kembali. Bentar, Bang. Bahwa saya menjelek-jelekkan. Pertanyaan saya, Itu apakah saya buktinya? menjelek-jelekkan? Menjelek-jelekkan dengan cara framing kamu itu, bosku. Memahami hadis itu tidak cukup dengan terjemahan, bosku. Framing, terjemahan. Kamu taunya hadis memahami dari terjemahan saja. Ya sudah, ada bahasa bahasa- aslinya gimana? Ya sudah, bahasa aslinya gimana? Ada usuluddin untuk memahami teks hadis dan Al-Quran itu. Tidak cukup dengan terjemah. Sudah mulai ilmu kanuragan, kadikjayaan, 11 cabang ilmu, 14 ilmu cabang kanuragan. Udah. Inilah saya bilang teman-teman, orang Islam harus memelintir dan merusak hadisnya sendiri untuk menyamarkan ajaran agama Islam. Jangan begitu, Bang. Kita ini sudah waktunya jujur. Kita sudah waktunya harus mengatakan yang sebenarnya tentang agama Islam. Tapi memahami hadis tidak semudah seperti yang kamu lakukan, bosku. Bukan Oke, hanya sekarang belajar gini aja. terjemah. Sekarang gini saja. Adakah orang-orang Islam yang pergi ke Arab meminumi kencing? Saya tak mau tanya dulu sama situ sekarang. Jangan situ mulu yang tanya saya. Meninggal Coba dia saya kalau tanya ditanya tentang agamanya. Silakan, apa pertanyaan Anda? Ayo. Prinsip ketuhanan kamu nggak usah terlalu ribet saya urusan Prinsip kencing-kencing. ketuhanan. Maksudnya prinsip Ya. ketuhanan itu apa maksudnya? Tuhan kamu sebenarnya Tuhan Kristen itu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Kenalkan Baca ciri-cirinya Bible, dong. baca Bible. Saya tidak perlu membaca itu. Ya kalau nggak mau baca ya gimana Anda mau tahu? Yesus itu siapa? Baca Bible. Gimana? Yesus itu kalau di dalam Bible Tuhan anak. Ada Tuhan Bapa, Allah, Tuhan Anak, Yesus. Baik. Kemudian Tuhan. Baik, lalu salahnya di mana? Salahnya di mana? Nah, oke. Pertanyaan saya. Menurut kamu, dari tiga Tuhan itu apakah terlibat semua di dalam penciptaan alam semesta ini? Kamu ngelihat yang nyiptain langit dan bumi. Kamu lihat Allah nyiptain langit dan bumi. Saya tanya sama situ, jangan dong. ditanya itu langsung meninggal. Kamu lihat Tuhan nyiptain langit dan bumi, lihat. Jelaskan bagaimana keterlibatan tiga Tuhan yang menurut agama kamu. Jelaskan dong. Bagaimana kita tahu Tuhan nyiptain langit dan bumi? Ada tinggi sekali. Anda nggak, jangan bahas yang tinggi-tinggi. Kita tidak lihat gimana Tuhan nyiptain langit dan bumi. Otomatis Nyiptain langit dan bumi. kamu. Bang, sebentar, tenang dulu. Tenang. Sudah tenang.
Jawab dulu pertanyaan Sudah tenang saya. belum? Sekarang Anda Iya. saya tanya dulu. Anda lihat Tuhan nyiptain langit dan bumi? Tanya balik situ. Jawab dulu pertanyaan saya. Gimana sih ini orang ini? Kita itu nggak bahas mengenai hal-hal yang kita tidak ketahui. Loh, tentang Tuhan loh ini kok tidak diketahui. Ya sudah, Orang Anda Islam lihat kan Tuhan nyiptain langit dan bumi? tidak melihat, tapi ada ajarannya kalau di dalam Islam. Bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi? Ada Gimana? kalau di Gimana dalam caranya Allah nyiptain langit dan bumi? Oh, jangan tanya saya dulu. Sekarang kamu tahu nggak Tuhan kamu menciptakan langit dan bumi? Nggak tahu kan? Udah, Anda Kok tidur di ngomong bawah tahu? sana. Aduh.